Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9, TIPD kelas A2, akan mencoba untuk mempresentasikan atau kembali mendiskusikan hasil presentasi atau hasil dari diskusi kami mengenai perancangan sistem database dengan menggunakan Microsoft Access, dan kami mengangkat satu usaha yang diberi nama Rumah Kue Hani. Baiklah, sebelum kami dari kelompok 9 mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman, sebelumnya kami mendoakan semoga teman-teman dalam menjalani hari dapat dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Tamara dengan BP 2210 531016 selaku moderator yang akan mengawali serta membimbing acara kita pada diskusi atau presentasi video kali ini. Selanjutnya ada rekan saya dari kelompok 9. Yang pertama ada Alvina Cynthia dengan BP 2210 5310 3025. Yang kedua ada Cindy Ananda Tikola dengan BP 2210 533026. Dan yang terakhir ada Mudia Hani Putri dengan BP 2210 533040. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, selanjutnya di sini saya sebagai moderator akan mengawali apa saja pembahasan kami pada video presentasi kali ini mengenai perancangan sistem database Rumah Kue Hani. Kami di sini mengangkat 8 topik utama yang meliputi yang pertama business background, company profile, Microsoft Access, database, table, form, report, dan queries. Nah, di sini kami telah membagi pembahasannya. Untuk pembahasan pertama mengenai business background dan company profile akan dijelaskan oleh saudari Alvina. Kepada Alvina, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Alvina Cynthia Anwar dengan NIM 2210 Saya akan menjelaskan tentang business background dan profil company. Pertama, business background. Perkembangan serta peningkatan operasional sangatlah berdampak pada persaingan antar usaha di Kota Padang, terutama pada penjualan kue yang sedang maraknya melakukan berbagai inovasi untuk menambah pelanggan usahanya. Seperti toko kue pada umumnya, di mana mereka berlomba menonjolkan diri dengan keunggulan masing-masing. Rumah Kue Hani ikut melaksanakan inovasi melalui peningkatan operasionalnya. Menurut Ibu Lenisa, usaha Rumah Kue Hani sebelumnya sudah pernah didirikan, namun karena ada kendala internal, maka terpaksa usaha ini ditutup. Lalu pada tahun 2019 muncul lagi ide untuk kembali membuka usaha ini dengan inovasi-inovasi baru, yang mana usaha ini dimulai melalui platform media sosial dan pada bulan Desember 2019 berhasil membuka outlet pertamanya tahun 2020. Next. Selanjutnya yaitu company profile. Usaha Rumah Kue Hani dimulai melalui platform media sosial dan pada bulan Desember tahun 2019 dan berhasil membuka outlet pertamanya pada tahun 2020. Toko kue yang buka setiap hari dari pukul 8 sampai 20 ini memiliki 20 orang pegawai. Usaha Rumah Kue Hani selalu berusaha untuk memenuhi apapun keinginan pelanggan dari berbagai jenis kue. Desain dengan tetap menjaga rasa dan kualitas kue tetap nomor 1. Toko kue ini memegang prinsip bahwa kepuasan pelanggan adalah prioritas utama sehingga banyak pelanggan tetap dan bertambah setiap harinya. Tidak hanya kue, toko ini juga menyediakan minuman, gorengan, jajanan tradisional, frozen food, dan makanan lainnya yang tersedia setiap harinya di outlet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Alvina yang telah menjelaskan kepada kita mengenai background bisnis dan company profile. Untuk selanjutnya, materi mengenai Microsoft Access dan database akan dijelaskan oleh saudari Hani. Kepada Hani, dipersilahkan.
Baiklah, perkenalkan nama saya Mudyahani Putri dengan NIM 2210533040. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Access dan apa itu database. Sebagai bagian dari Microsoft, Microsoft Access adalah program aplikasi yang berbasis data komputer relasional yang diperuntukkan bagi kalangan rumah dan perusahaan yang masih terbilang kecil sampai perusahaan menengah. Microsoft Access memiliki tugas untuk mengelola bisnis data atau database. Program aplikasi ini dapat sangat mempermudah urusan terkait pengelolaan data pada sebuah perusahaan bisnis atau lembaga organisasi. Database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama basis data adalah agar pemakai mampu menyusun atau suatu pandangan atau view abstraksi data. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Hani yang telah menjelaskan kepada kita mengenai apa itu Microsoft Access dan apa itu database. Selanjutnya, materi selanjutnya uh, mengenai tabel dan form akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kembali saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Tamara dengan BP 2210531016 akan menjelaskan pada video presentasi kelompok kami hari ini yang pertama mengenai tabel. Apa itu tabel? Tabel merupakan kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris dan kolom, yang mana masing-masing baris dan kolom ini memiliki spesifikasi tersendiri, atau secara lebih intensnya dapat kita artikan bahwa tabel ini memiliki perbedaan antara tabel satu dengan tabel lain. Tabel adalah objek penting dalam database karena menyimpan semua informasi atau data. Tabel ini sendiri ada dua, yaitu tabel utama dan tabel penghubung yang akan menunjukkan relasi antara masing-masing tabel. Next. Nah, dapat Ibu dan teman-teman lihat pada tampilan tabel yang kami buat pada rumah kue Hani ini. Yang pertama kami membuat tabel produk. Tabel produk ini berisi tentang rincian mengenai produk-produk yang ada di rumah Hani. Yaitu ada ID produk, nama produk, seperti nama-nama kue yang dijajakan atau dihidangkan kepada konsumen, ada harga produk dan kategori produk. Selanjutnya, tabel selanjutnya tidak kalah penting, yaitu tabel pegawai, karena mereka yang akan mengorganisasikan atau menjalankan koordinator suatu usaha. Di sini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, nomor HP pegawai, posisi pegawai, pendidikan terakhir pegawai, status pegawai, dan usia pegawai. Next. Selanjutnya ada tabel dari kasir. Kasir adalah orang yang melancarkan suatu transaksi dalam suatu usaha. Di sini kami membuat data-data dalam tabel kasir meliputi ID kasir, ID pegawai, nama kasir, dan email dari kasir yang dapat dihubungi. Selanjutnya, tentu dalam suatu usaha yang paling penting dan tidak paling ketinggalan itu adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang yang menikmati suatu produk atau jasa yang dihidangkan oleh suatu usaha atau suatu rumah produksi. Seperti di sini pelanggan itu kami menyusun mulai dari ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan, dan member dari pelanggan tersebut apakah terdaftar atau tidak. Next. Setelah beberapa kami menunjukkan tabel utama dari database yang kami rancang, ada tabel penghubung dari data-data tersebut, yaitu tabel transaksi, meliputi ID kasir, ID pegawai, no faktur, tanggal transaksi atau tanggal terjadinya pembelian, ID produk, banyaknya produk yang dibeli, harga produk, total harga dari pengkalian harga produk dan banyaknya produk, ID pelanggan, dan pembayaran, meliputi tunai dan non-tunai. Next. Setelah kita membahas tentang tabel, tentu selanjutnya ada form. Apa sebenarnya itu form? Form merupakan
objek database yang dapat digunakan untuk membuat antarmuka antara pengguna untuk aplikasi database. Penyediaan formulir yang berisi bidang-bidang tertentu akan mempermudah pengguna tersebut dalam pengelolaan database. Next. Untuk tampilan form dari tabel-tabel tersebut dapat teman-teman dan Ibu lihat pada tampilan berikut, itu ada form product. Next. Form pegawai yang berisi data pegawai. Next. Form kasir yang berhubungan dengan tabel kasir. Form pelanggan, data-data mengenai pelanggan yang terrelate dengan tabel pelanggan. Yang terakhir ada form transaksi, yaitu form yang berisi data transaksi yang telah terjadi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai form dan tabel. Untuk selanjutnya mengenai report dan queries akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Cindy. Kepada Cindy dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya, Tamara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya BP 2210533026. Report adalah suatu objek database untuk mempresentasikan hasil olahan data menjadi suatu informasi yang bisa dipahami dan siap untuk dicetak. Berikut beberapa bentuk report yang kami buat. Yang pertama yaitu ada report product. Di sini akan dijelaskan dan akan diperlihatkan informasi mengenai produk dalam bentuk report. Ada nomor, ID produk, nama produk, harga produk, dan kategori produk. Next. Selanjutnya yaitu ada report pegawai. Berisi tentang informasi dalam berbentuk report atau sebuah laporan mengenai pegawai. Seperti yang terlampir. Next. Selanjutnya ada report kasir mengenai informasi kasir seperti yang terlampir. Next. Yang keempat yaitu adanya report pelanggan. Report pelanggan terdapat informasi mengenai data-data pelanggan yang melakukan transaksi kepada toko kami. Terdapat nomor, ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin pelanggan, alamat pelanggan, nomor pelanggan, dan seperti yang terlampir. Next. Dan yang kelima yaitu ada report transaksi. Sesuai dengan yang terlampir. Terdapat nomor faktur, tanggal transaksi, ID produk, banyaknya produk, harga produk, total harga, serta ID pelanggan. Dan seperti yang terlampir. Next. Baik, selanjutnya kita beralih kepada queries. Queries merupakan kemampuan database pada komputer untuk menampilkan serta menyimpan informasi tertentu. Selanjutnya ada beberapa jenis queries yang kami buat. Next. Yang pertama, kami mempunyai queries informasi pembayaran terbanyak. Di sini, di queries ini kami menampilkan beberapa informasi mengenai pembayaran terbanyak yang dilakukan pada sebuah usaha rumah kue Hani. Terdapat ID pelanggan, tanggal transaksi, ID produk, serta pembayaran. Next.
Selanjutnya yaitu ada query informasi kasir yang sering melayani pelanggan. Di sini kami mempunyai informasi mengenai nama kasir yang sering sering melayani pelanggan. Di sini terdapat ID kasir, ID pegawai, serta tanggal transaksi. Ibu dan teman-teman bisa melihat pada gambar yang terlampir. Nah, yang ketiga, kita mempunyai informasi pelanggan yang mendapatkan diskon sebesar 2% untuk pembelian produk di atas 7. Di sini kita akan menampilkan beberapa informasi mengenai pelanggan yang mendapatkan diskon sebesar 2% untuk pembelian produk di atas 7. Di sini terdapat nomor faktur, tanggal transaksi, ID produk, banyaknya produk, tanggal harga, ID pelanggan, pembayaran, serta diskon. Bisa dilihat pada data yang terlampir. Dan yang terakhir, kami memiliki queries dengan informasi diskon 3% untuk pelanggan yang terdaftar sebagai member. Di sini dijelaskan bahwa kami memberikan diskon 3% untuk pelanggan yang terdaftar sebagai member. Terdapat nomor faktur, tanggal transaksi, total harga, ID pelanggan, nama pelanggan, member terdaftar atau tidak terdaftar, dan diskon sebesar 3% untuk member yang terdaftar, pelanggan yang terdaftar sebagai member. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cindy yang telah menjelaskan kepada kita mengenai report dan queries. Nah, kita telah sampai pada sesi terakhir, yaitu sesi penutup dan conclusion. Mungkin di sini kami dari kelompok 9, TIPD kelas A2, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan teman-teman atas presentasi yang telah kami sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk adik-adik pada tahun berikutnya. Saya selaku moderator juga mengucapkan banyak-banyak maaf atas kesalahan kami, karena kesempurnaan adalah milik Tuhan dan kesalahan seutuhnya milik manusia. Untuk kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa Rumah Kue Hani adalah salah satu usaha di bidang kuliner, khususnya kue, yang menghasilkan atau memberikan inovasi serta memberikan kontribusi terbaik terhadap kuliner, khususnya kue, dan kami menggunakan perancangan sistem database untuk menyusun data-data dan informasi terkait mengenai data pengelolaan transaksi dalam Rumah Kue Hani. Atas perhatiannya, kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih. Saya selaku moderator Nur Tamara dan teman-teman saya meliputi Alvina, Hani, dan Cindy mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.